Kesulitan is normal. Gagal normal. Tapi tinggal dalam kegagalan ini tidak normal. Buat kesalahan guys is normal. Tapi tinggal dalam kesalahan yang tidak normal. Yang kedua, bagaimana memperoleh hikmat? Melalui kesulitan. Kesulitan justru membuat kita jadi kreatif. Ini saya so senang mengatakan ini. Jeruk ditekan akan keluar namanya jus jeruk. Minyak ditekan akan keluar namanya minyak kelapa. Manusia ditekan akan keluar namanya kreativitas dan hikmat. Dan saya kasih tahu, harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Kenapa? Karena perlu bayar orang yang tekan-tekan yang proses. Nah harusnya Anda bersyukur dengan orang-orang yang tekan-tekan sosial kreatif. Agar Anda penuh dengan kreativitas dan hikmat. Ini menarik. Tuhan bukan cuma mengandalkan kuasa. Tapi dia juga bekerja dengan hikmat. Yeremia 10 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Tuhan menciptakan bumi dengan kuasanya. Tapi Tuhan membentuk dunia dengan hikmatnya. Dan membentangkan langit dengan akal budinya. Perhatikan waktu Tuhan ciptakan bumi. Dia ciptakan dengan kuasa. Blek, jadi bumi. Tapi untuk dia membentuk bumi. Ada daratan, ada laut, ada danau, ada gunung. Dia pakai hikmatnya. Wow. Rupanya di dunia ini ada dua jenis persoalan. Persoalan yang pertama ada persoalan yang misterius. Persoalan yang dimana tidak bisa diselesaikan dengan hikmat manusia. Ketika dokter angkat tangan sudah tidak bisa lagi tangani dengan medis. Kita perlu lawannya dengan kuasa. Dengan iman dan doa. Ketika konsultan udah angkat tangan masalah persoalanmu. Maka Anda butuh yang namanya kuasa. Untuk mengatasi persoalan misterius kita butuh iman, doa, dan kuasa. Tapi jenis persoalan yang kedua yang sering kali kita hadapi itu persoalan yang kompleks atau rumit. Cara mengatasi persoalan rumit atau kompleks dengan hikmat. Dan yang menarik, life is not mysterious, but life is complex. Hubungan bukan misterius. Hubungan kompleks. Bisnis bukan misterius. Bisnis kompleks. Pemimpinmu bukan misterius. Pemimpinmu kompleks. Ada persoalan-persoalan yang kita bisa tangani dengan hikmat. Sehingga Anda gak perlu sampai sedih. Gak perlu sampai menyerah. Atasi dengan hikmat. Sebagai contoh. Saya di sekolah SMA. Satu kelas sama Henny. Tapi kalau soal bahasa Inggris, my God. Kalau saya ujian, saya sering kali berdoa di tengah-tengah ujian. Roh Kudus, mana jawabannya? A, B, atau C, atau D? Kenapa? Karena saya gak bisa, saya gak punya hikmat untuk menjawab. Tapi dia, my God, selalu sebelum waktu selesai, dia udah selesai. Dan kalau saya selalu waktu selesai, saya belum selesai. Buat saya bahasa Inggris misterius. Tapi buat dia bahasa Inggris is kompleks. Hidup ini akan lebih damai kalau Anda lihat bahwa masalahmu itu bukan misterius. Tapi masalahmu itu kompleks. Segala sesuatu masalah yang kompleks bisa diatasi dengan namanya hikmat. Hikmat keluar justru dari kesulitan. Sudah tahu? Ketika Raja Nebukadnezar mau membunuh semua orang cendekiawan, orang-orang pintar yang ada di Babel, termasuk Daniel, Sadrak, dan Mesak Abednego, mau dibunuh karena gak mampu untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ketika Daniel tahu bahwa semua orang berhikmat akan dibunuh dan negara ini akan jadi negara yang bodoh semua isinya, maka dari kesulitan dan tekanan ini Daniel berpuasa 21 hari dan Tuhan memberikan hikmat dan menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar dan semua artinya. Kalau gak ada masalah, Raja Nebukadnezar mau membunuh orang-orang cendekiawan, maka Daniel tidak pernah punya hikmat yang begitu luar biasa.
Sama dengan Yusuf, ketika seluruh orang cendekiawan tidak bisa mampu menerjemahkan mimpi Firaun, justru Yusuflah yang akhir berdoa dan menjelaskan mimpi Firaun. Kesulitan membuat Anda tambah kreatif. Makanya saudara, jangan lari dari kesulitan. Dan saya beritahu sama saudara bahwa semua orang-orang elit, pahlawan-pahlawan elit di dalam Alkitab ada pahlawan-pahlawan yang keluar dari kesulitan dan padang gurun. Musa keluar dari padang gurun 80 tahun. Yosua keluar dari padang gurun 40 tahun, akhirnya memimpin bangsa Israel. Yusuf keluar dari padang gurun menjadi pemimpin bagi Mesir. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari padang gurun, mau dibakar di perapian 10 kali lebih panas. Akhirnya keluar kreativitas. Daniel ketika mau dibuang di gua singa, kreativitas keluar. Wow, saudara, pandemik justru melahirkan Anda jadi kreatif. Yang biasa jualan onsite jadi jualan online. Begitu selesai pandemik, Anda punya dua sayap. Bisa jualan online dan jualan onsite. Harusnya untungnya 2 kali lipat sebelum pandemik. Wow. Jadi Anda harusnya bersyukur kalau Anda melewati yang namanya kesulitan. Berarti Anda dipilih menjadi pahlawan elitnya kerajaan Allah. Menjadi pahlawan elitnya Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Kesulitan is normal. Gagal normal. Tapi tinggal dalam kegagalan ini tidak normal. Buat kesalahan guys is normal. Tapi tinggal dalam kesalahan yang tidak normal. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda